Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita menyembah Dia, Allah kita, Raja di atas segala raja, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Katakan, saatku menyembah-Mu Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu
menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur padamu karena Engkau baik buat kami. Tidak terasa sudah 3 minggu lamanya kami menjalani kondisi seperti ini, tapi kami terus merasakan pemeliharaan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu atas kami semua sampai hari ini. Bahkan sudah 3 minggu lamanya kami beribadah dengan cara seperti ini. Tapi kami tetap dapat menikmati persekutuan kami dengan Tuhan, merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kalau kami kembali boleh menghadap hadirat-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Karena itu kami menyerahkan akan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menolong memimpin kami semua, sehingga kami dapat menikmati hadirat-Mu. Kami dapat menikmati kehadiran-Mu di tengah kami. Dan ibadah ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami tabiskan ibadah kami ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini tema kita melaksanakan kehendak Kristus dengan segenap hati. Dan biarlah firman Tuhan menjadi rema di dalam hati kita. Kita akan siapkan hati kita, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kita. Kita mau angkat pujian dari kemenangan iman. Selamatlah jiwaku.
dosaku dan aib sepenuh. Hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Bapa, kami bersyukur padamu karena pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah kembali di hadapan-Mu. Yang bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu memelihara kami sampai saat ini. Dan kini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami dan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu. Hamba-Mu hanya alat belaka di tangan-Mu. Tuhan ampuni, sucikan, kuduskan, dan layakkan. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Rencana-Mu, kehendak-Mu dibukakan bagi kami. Sehingga firman-Mu yang kami renungkan ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa yang bermaksud mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus kami hancurkan. Sehingga hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Dia senantiasa memelihara kita sampai saat ini. Tidak terasa sudah 3 minggu lamanya kita menjalani masa-masa yang memprihatinkan ini, di mana kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa sesuai janji firman Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Dia ada di tengah kita. Nah, kita pada pagi hari ini akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu tentang melaksanakan kehendak Kristus dengan segenap hati. Kita ada dalam minggu ini di mana sepanjang bulan ini kita merenungkan tentang kehendak Kristus. Dan pagi ini secara khusus bagaimana kita dapat melaksanakan kehendak Kristus dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa beberapa hari ini di DKI dimulai diterapkan aturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang kemudian juga diikuti oleh kota-kota yang ada di sekitar Jakarta ini seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang. Nah, kalau kita perhatikan situasi yang terjadi saat ini ketika PSBB ini mulai diberlakukan, maka ada hal yang menarik sekaligus memprihatinkan kalau kita perhatikan. Ketika kita melihat di jalan-jalan, apa yang saudara lihat terjadi di sana? Apa kenyataan yang terus-menerus terjadi ketika kita melihat kondisi yang terjadi, baik kita temui kalau kita keluar misalnya, atau kita lihat dari televisi kita. Yang kita lihat adalah masih banyak orang yang belum melaksanakan aturan tersebut dengan sepenuh hati. Bahkan masih banyak yang tidak melaksanakannya. Misalnya tentang penggunaan masker, misalnya tentang pembatasan kendaraan, tentang penumpang dan lain-lain. Masih saja ada orang yang tidak melakukannya. Kalaupun melakukan, maka tidak melakukan dengan sepenuh hati. Nah, saudara, kira-kira apa dampak dari semua ini? Dampak dari semua ini tentunya adalah penyebaran virus COVID-19 ini belum dapat ditekan. Itu dampak yang terjadi karena banyak orang belum sungguh-sungguh melaksanakan aturan ini dengan sepenuh hati. Nah, saudara, fakta ini menunjukkan bahwa
Walaupun PSBB ini adalah aturan yang diatur oleh pemerintah, namun masih banyak yang belum melakukannya. Dan saudara perhatikan bahwa melaksanakan perintah dari pemerintah yang terlihat saja, pemerintah yang ada di depan mata kita saja, ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Itu hal pertama yang dapat kita lihat dari kenyataan ini. Yang kedua adalah melaksanakan aturan yang diatur untuk kebaikan kita, demi kebaikan kita sendiri pun, ternyata masih banyak orang yang tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Bahkan ada yang tidak peduli dengan aturan ini. Saudara, realita yang baru kita bicarakan ini menggambarkan dengan jelas sikap manusia pada umumnya terhadap aturan yang berlaku. Dan kalau kita mau jujur, masih banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa sebenarnya secara umum manusia tidak mudah untuk taat pada aturan. Contoh misalnya sikap kita ketika kita berada di perempatan, berada di lampu merah. Apa yang terjadi di sana biasanya? Apakah semua bersabar menunggu lampu hijau? Atau sikap ketika menghadapi kemacetan di jalan? Bagaimana sikap orang pada umumnya, secara khusus kita yang di Jakarta ini? Beruntung selama masa beredarnya COVID-19 ini kemacetan di Jakarta berkurang. Tapi kita tentunya ingat dan tahu persis apa yang terjadi kalau dalam keadaan normal ketika kemacetan sedang terjadi. Atau misalnya sikap kita ketika menghadapi antrian di fasilitas umum misalnya. Apakah semua orang sabar mengantri? Atau contoh sederhana lain, ketika di kendaraan kita, di mobil kita ada sampah yang perlu dibuang. Bagaimana cara kita membuang sampah itu? Saudara, kalau kita mau jujur memperhatikannya, maka ada banyak hal yang seringkali menunjukkan bahwa tidak mudah bagi manusia untuk benar-benar menaati aturan. Nah, saudara, tidak mengherankan jika terhadap kehendak Allah pun seringkali kita memiliki sikap yang sama. Karena pada dasarnya manusia seringkali tidak mudah untuk menaati aturan. Dan itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita perlu belajar tentang bagaimana melaksanakan kehendak Allah dengan segenap hati. Kita tahu kita harus melaksanakan kehendak Allah. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sanggup melaksanakannya dengan segenap hati? Itu akan kita renungkan. Bagaimana saya dan saudara dapat melaksanakan kehendak Allah dengan segenap hati. Karena itu saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, konteks dari ketiga ayat ini ialah firman Tuhan yang menasihati kita untuk menaati tuan atau majikan. Tapi konteks ini sebenarnya berawal di pasal 5 ketika Paulus mulai menasihati jemaat di Efesus dengan kalimat jadilah penurut-penurut Allah. Dan saudara bisa baca di sana bagaimana dia menasihati mereka secara umum tentang bagaimana seharusnya sikap orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kemudian mulai di ayat 22 dari pasal 5 tersebut, Paulus mulai memberi nasihat secara lebih spesifik, secara lebih khusus. Di mana dia mulai dengan memberi nasihat kepada istri-istri, kemudian selanjutnya kepada suami-suami. Lalu di pasal 6 yang kita bacakan tadi, kalau kita lihat di ayat 1, di situ nasihat dikhususkan untuk anak-anak. Dan akhirnya di ayat 5 inilah yang kita baca tadi sampai ayat 7, kita bisa melihat bahwa nasihat ini dikhususkan bagi para hamba. Nah saudara, ada hal yang menarik dari ketiga ayat tersebut kalau kita perhatikan.
Di mana firman Tuhan menasihati kita untuk menaati Tuhan atau majikan kita di dunia dengan cara yang sama seperti kita menaati Kristus. Saudara bisa bayangkan, kita harus menaati majikan atau Tuhan kita di dunia sama dengan menaati Kristus. Jadi pembandingnya itu adalah menaati Kristus atau Kristus sendiri yang harus kita taati. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa ketaatan itu penting di mata Kristus. Sehingga ketika kita menaati Tuhan kita di dunia, pembandingnya adalah sama dengan menaati Kristus. Jadi ketaatan penting di mata Kristus. Kita bisa lihat dari ayat 5 sampai ayat 7. Kemudian yang kedua adalah teladan yang menjadi patokan dari ketaatan kita ialah ketaatan Kristus sendiri. Saudara bisa lihat itu dalam ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita sekali lagi. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Saudara perhatikan, di sana dikatakan Kristus dengan segenap hati melaksanakan atau melakukan kehendak Bapanya. Saudara tentunya masih ingat renungan dalam ibadah Jumat Agung kemarin ketika kita belajar dari teladan Kristus yang melaksanakan kehendak Bapanya. Di mana dia menundukkan dirinya, dia benar-benar melaksanakan kehendak Bapa. Nah, saudara, pagi ini dari teks yang sudah kita baca bersama tadi, kita akan merenungkan bukan saja tentang bagaimana saya dan saudara menaati majikan atau Tuhan kita di dunia ini, tapi kita akan merenungkan lebih jauh atau lebih luas daripada itu, bagaimana kita harus menaati Kristus dengan segenap hati, sebagaimana Kristus sendiri menaati Bapanya dengan segenap hati, yang dibuktikannya dengan menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kalau kita mau merenungkan tentang bagaimana kita dapat melaksanakan kehendak Allah dengan sepenuh hati atau dengan segenap hati, maka ada 3 kebenaran yang dapat kita renungkan di sana. Yang pertama dari ayat 5 bagian A, yaitu dengan takut dengan gentar. Kita dapat melaksanakan kehendak Allah atau kita harus melaksanakan kehendak Allah dengan takut dan gentar. Yang kedua dari ayat 5 bagian B, melaksanakan kehendak Allah dengan ketulusan kita, ketulusan hati kita. Dan yang ketiga adalah melaksanakan kehendak Allah dengan kerelaan, itu dari ayatnya yang ke-7. Nah, saudara, mari kita merenungkan sekarang kebenaran yang pertama. Tentang bagaimana kita dapat melaksanakan kehendak Allah dengan segenap hati. Kebenaran yang pertama adalah melaksanakan kehendak Allah atau kehendak Kristus dengan takut dan gentar. Melaksanakan kehendak Kristus dengan takut dan gentar. Kita lihat ayat 5a yang sudah dibacakan tadi. Dikatakan di sana, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Nah, saudara coba bayangkan, jika ketaatan kita kepada Tuhan kita yang di dunia saja harus dilaksanakan dengan takut dan gentar dan disamakan dengan ketaatan kita kepada Kristus, maka jelaslah bahwa jika kita berbicara tentang ketaatan kita kepada Kristus, maka haruslah kita benar-benar taat kepadanya dengan takut dan gentar. Karena bukankah kalau kepada Tuhan di dunia saja kita harus melaksanakannya dengan takut dan gentar, tentunya terlebih lagi kepada Kristus sendiri kita harus melaksanakannya dengan takut dan gentar. Nah, saudara, mari coba kita renungkan. Apa kira-kira dampaknya jika kita melakukan sesuatu dengan takut dan gentar? Apa dampaknya jika kita melaksanakan kehendak Allah dengan takut dan gentar? Saudara, yang pertama adalah kita akan melakukannya dengan penghormatan kepada Kristus. Kalau kita melakukannya dengan takut dan gentar di dalam diri kita, itu akan membawa dampak di mana ketika kita melaksanakan kehendak Kristus tadi, kita akan melaksanakannya dengan takut dan gentar. Dan itu akan membuat kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tentunya untuk kemuliaan Kristus, karena kita melaksanakannya dengan takut dan gentar. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang melaksanakannya untuk kemuliaan Kristus, maka di sana ada 2 aspek. Ketika saya dan saudara melaksanakan sesuatu untuk kehendak Kristus,
dalam hal ini untuk kemuliaannya, ada dua aspek di sana. Yang pertama adalah kita bukan asal melakukan. Jadi bukan asal melakukan kehendaknya, tetapi ukurannya adalah Kristus dimuliakan lewat kehidupan pelayanan kita dalam rangka kita taat kepada kehendaknya. Jadi ketika saya dan saudara melaksanakan sesuatu yang Kristus kehendaki untuk kemuliaannya, maka itu akan membuat kita atau mengharuskan kita untuk bukan asal melakukan, tetapi kita melakukan sesuatu yang ukurannya adalah Dia yang dimuliakan lewat kehidupan atau lewat pelayanan kita. Dia yang dimuliakan. Jadi ketika kita melaksanakan tanggung jawab kita, misalnya sebagai guru sekolah minggu, katakan, ketika saya melaksanakan tanggung jawab saya sebagai guru sekolah minggu, tentunya saya bukan sekedar mengajar anak-anak, tapi lewat pelayanan saya ketika saya sedang mengajar anak-anak itu, Kristus dimuliakan lewat pelayanan saya. Satu sama seperti pelayanan lain, pelayanan altar lainnya, misalnya sebagai pemain musik, sebagai WL, sebagai singer. Ketika saya atau saudara sedang melakukan itu, maka itu harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Sehingga lewat pelayanan kita itu Allah dimuliakan. Atau misalnya saudara adalah seorang pengurus gereja, badan pengurus jemaat misalnya. Tentunya ketika saudara melaksanakan pelayanan saudara, dan tentunya itu adalah kehendak Allah atau kehendak Kristus untuk saudara, lakukanlah dengan sepenuh hati. Bukan sekedar melaksanakan tugas, tapi melaksanakan tugas yang akan memuliakan Dia, tugas yang akan memuliakan Kristus. Aspek yang selanjutnya, saudaraku, bukan saja ukurannya adalah Kristus dimuliakan lewat pelayanan kita atau kehidupan kita, tetapi ketika kita melakukannya, kita sendiri sedang memuliakan Kristus. Ketika saya dan saudara melakukan pekerjaan atau pelayanan tadi, kita sendiri saat itu sedang memuliakan Kristus. Yang saya maksudkan begini, kalau tadi yang pertama, aspek pertama adalah ketika saya melaksanakan pelayanan saya, orang lain akan memuliakan Kristus ketika mereka melihat pelayanan itu. Ketika kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita melayani Tuhan, tadi saya sebut seperti guru sekolah minggu, pemain musik di gereja, WL, singer, dan lain-lain. Saat kita sedang melakukan itu, orang lain memuliakan Kristus melalui pelayanan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saat yang sama saya sendiri juga sedang memuliakan Kristus? Makanya perlu aspek yang kedua, yaitu saat kita melayani, bukan hanya orang melihatnya dan memuliakan Kristus, tapi kita sendiri pun harus sedang memuliakan Kristus. Saudara, ini dampak. Yang pertama, kalau saya dan saudara melaksanakan kehendak Kristus dengan takut dan gentar. Jadi bukan sekedar melakukannya, tapi benar-benar melakukannya dengan benar untuk kemuliaan Allah. Yang berikutnya, saudara, dampak dari melakukan sesuatu dengan takut dan gentar adalah kita melakukannya untuk menyenangkan Kristus. Dan itu akan membuat kita melakukannya hanya untuk Dia. Karena kita mau menyenangkan hatinya, maka kita akan lakukan itu hanya untuk Dia, semata-mata untuk Dia. Dan di sini juga ada dua aspek. Aspek yang pertama, kalau saya dan saudara mau melaksanakan untuk menyenangkan Dia, maka kita akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, tentunya kita akan melakukan dengan sebaik-baiknya untuk Dia. Itu jelas. Atau contoh sederhananya, misalnya kita mau menyenangkan seseorang, orang muda yang berpacaran misalnya, ketika dia mau menyenangkan kekasihnya, maka dia akan lakukan sebaik-baiknya untuk kekasihnya. Itu dampak daripada dia ingin menyenangkan. Maka ketika kita bicara tentang melaksanakan kehendak Kristus, kalau kita mau menyenangkan Dia, maka kita juga akan lakukan itu dengan sebaik-baik. Coba kita buka dalam Matius 25 ayatnya yang ke-21. Matius 25, kalau kita lihat dari ayat 20 sampai ayat yang ke-21, dalam dua ayat itu kita bisa lihat ada peristiwa yang sudah sangat kita kenal, ya. Itu perumpamaan tentang talenta. Saya akan bacakan untuk kita. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, yang kita lihat dari ayat ini adalah hamba yang menerima 5 talenta melakukannya sebaik-baiknya. Karena dia mengasihi tuannya, karena dia mau menyenangkan tuannya. Sehingga ketika tuannya pulang, dia mengatakan, lihat, engkau memberikan aku 5 talenta, aku telah menghasilkan 5 talenta. Itu karena dia mengasihi tuannya dan mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai dampaknya kita tahu bahwa Tuhan yang mengatakan, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah saudara, aspek kedua dalam hal ini adalah kita melakukan sesuatu, kalau itu untuk menyenangkan Kristus, menyenangkan Tuhan, maka kita tidak akan melakukan itu dalam rangka membanggakan diri kita. Kalau kita benar-benar melakukan untuk menyenangkan Dia, memuliakan Dia, menyenangkan hatinya, maka saat kita sedang melaksanakan kehendaknya itu, kita tidak akan melakukannya untuk membanggakan diri kita, untuk memegahkan diri kita. Tapi kita akan melakukannya sebagai wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara, ini gambaran tentang apa yang kita lakukan kalau kita melaksanakan kehendak Kristus dengan takut dan gentar. Coba saudara buka dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-10. Dikatakan di sana begini. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara perhatikan kalimat yang luar biasa di sana. Bagian akhir dari ayat 10. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, ini gambaran tentang seorang hamba yang melakukan sesuatu untuk menyenangkan tuannya. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh karena dia memiliki rasa takut dan gentar itu di dalam kehidupan. Kita pindah sekarang ke kebenaran yang kedua. Bagaimana kita dapat melaksanakan kehendak Kristus dengan segenap hati? Kebenaran yang kedua adalah melaksanakan kehendak Kristus dengan ketulusan. Jadi bukan hanya melaksanakan kehendaknya dengan takut dan gentar, tapi hal kedua yang penting, kebenaran kedua yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan kehendaknya, kehendak Kristus dengan ketulusan. Dalam ayat 5 bagian B dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan tulus hati. Ayat ini memang bicara kepada hamba-hamba yang di dunia dengan tulus hati, tapi jelas di situ bahwa sama seperti kepada Kristus, sehingga kalau kepada hamba yang di dunia, kepada Tuhan yang di dunia saja kita harus melaksanakan dengan ketulusan kita, apalagi kepada Kristus. Saudara bayangkan, kepada hamba yang kepada majikan yang di dunia, yang tidak bisa membaca isi hati kita, yang tidak bisa melihat dengan langsung apakah kita sedang tulus atau tidak melakukan kehendaknya. Kita diminta oleh firman Tuhan untuk melaksanakannya dengan tulus, apalagi di hadapan Allah. Bagi Kristus yang mengetahui isi hati kita, tentunya kita harus melakukannya dengan tulus hati, dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan kita. Saudara, tulus hati kalau dalam bahasa Yunani itu haplotes, itu bicara tentang hati yang tidak bercabang, hanya satu arahnya, singleness kalau dalam bahasa Inggris. Hanya satu arahnya, hanya satu, tidak ada yang lain. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan ketulusan hati, itu artinya kita sedang benar-benar melakukan hanya untuk satu tujuan. Nah saudara, mengapa ketulusan itu penting di dalam sebuah ketaatan? Kira-kira mengapa ketulusan itu penting dalam sebuah ketaatan? Karena yang pertama saudaraku, ketulusan akan menghasilkan kesiapan untuk berkorban. Ketika kita diminta untuk taat, kalau kita tidak tulus, maka kita tidak akan siap untuk berkorban. Kita tidak akan siap untuk membayar harganya, karena kita tidak tulus.
Tetapi ketika kita dituntut untuk taat melaksanakan kehendak Kristus, dan di situ kita punya ketulusan, maka itu akan menghasilkan kesiapan saya dan saudara untuk berkorban, untuk membayar harganya, untuk melakukan apapun yang harus kita lakukan. Saudara lihat ketulusan kasih Kristus atas kita. Karena kasihnya atas kita, dengan dimana kasih itu adalah kasih yang tulus, sehingga dia mengorbankan dirinya, dia memberikan dirinya untuk berkorban bagi kita. Kalau kita kembali ke Lukas 17 tadi, kita lihat ayat-ayat yang di atasnya, di ayat 7 sampai 9, di sana dikatakan begini: siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Saudara bisa bayangkan, dia belum makan, dia baru pulang dari ladang, dia baru pulang dari melaksanakan tugasnya. Tiba di rumah dia harus lagi melayani Tuhan. Kalau tidak ada ketulusan di sana, sulit untuk dia melakukan dengan sepenuh hati. Nah, yang berikut saudaraku, mengapa ketulusan itu penting di dalam sebuah ketaatan? Kalau tadi pertama karena ketulusan itu menghasilkan kesiapan untuk berkorban. Yang kedua adalah ketulusan itu akan menghasilkan kesungguhan untuk terus-menerus melaksanakan apa yang dilaksanakan sampai tuntas, walaupun berat tantangan yang dihadapi. Jadi ketulusan itu akan menghasilkan kesungguhan. Kalau kita tulus, kita akan sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang harus kita kerjakan sampai itu tuntas. Walaupun waktunya panjang, walaupun tantangannya banyak, ada harga yang harus kita bayar. Tapi kalau kita tulus, maka dalam kondisi apapun kita akan terus-menerus melakukan. Itu hanya akan dihasilkan oleh orang yang tulus hati. Sehingga ketika kita melaksanakan kehendak Kristus dan kita melaksanakan dengan ketulusan kita, maka dalam kondisi apapun kita akan terus setia kepadanya. Secara khusus kalau kita bayangkan situasi seperti sekarang, kondisi yang tidak menentu seperti ini, kita tidak tahu sampai kapan akan seperti ini. Kita tidak tahu PSBB ini akan sampai kapan. Kita tidak tahu apakah PSBB ini akan tetap seperti ini, statusnya apakah ataukah akan ditingkatkan menjadi lebih tinggi lagi. Kita tidak tahu tentang itu. Tapi kalau kita adalah orang yang tulus mengasihi Kristus dan tulus menjalani apa yang Dia kehendaki untuk kita, karena situasi ini tentunya Dia kehendaki untuk kita hadapi. Kalau kita tulus menjalankan semua itu, maka dalam keadaan apapun kita tidak akan tawar hati. Dalam kondisi apapun kita tidak akan pernah goyah. Bahkan dalam kondisi apapun kita tidak akan kecewa. Karena kita tahu apapun yang Dia percayakan untuk kita hadapi, apapun yang Dia kehendaki untuk kita hadapi, itu ada dalam rencananya. Itu ada karena kasih-Nya atas kita. Dan dengan ketulusan kita, kita akan siap untuk menjalani semua itu. Bahkan kita tidak akan mungkin mundur darinya. Tapi itu semua bergantung kepada apakah kita benar-benar tulus menjalani semuanya. Saudara, mari kita pindah ke bagian yang ketiga. Kebenaran yang ketiga atau yang terakhir untuk pagi hari ini. Bagaimana kita dapat melaksanakan kehendak Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap hati? Tadi yang pertama kita sudah belajar tentang kita harus melaksanakannya dengan takut dan gentar. Yang kedua kita sudah belajar tentang kita melaksanakannya dengan ketulusan. Dan sekarang yang ketiga, kita melaksanakan kehendak Kristus dengan kerelaan. Lihat ayat 7. Dengan rela menjalankan pelayanannya. Itu yang dikatakan dalam ayat 7. Seorang hamba yang dengan rela menjalankan pelayanannya. Saudara, kata kerelaan adalah kata yang sudah sangat kita kenal. Sudah sangat kita pahami apa itu artinya rela. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa
Jauh lebih mudah saya dan saudara untuk memiliki kerelaan dalam melakukan sesuatu kalau sesuatu itu berawal dari kita atau merupakan inisiatif kita. Kalau saya berniat melakukan sesuatu, maka dengan mudah atau relatif lebih mudah saya akan rela melakukannya. Tapi coba bayangkan jika yang akan kita lakukan itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dan itu bukan kehendak kita sebenarnya. Itu kehendak orang lain, itu keinginan orang lain. Tidak mudah bagi saya dan saudara untuk melaksanakannya dengan rela. Itu realita yang kita hadapi. Kita paham tentang kerelaan, tetapi tidak mudah kita melakukan dengan rela. Apalagi kalau itu bukan untuk kepentingan kita. Kalau itu bukan karena kehendak kita. Secara khusus ketika kita bicara tentang kehendak Tuhan, tidak mudah untuk menjalaninya dengan rela. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu yang berat kita alami, seperti penderitaan yang Ayub alami, tidak mudah bagi dia untuk menjalani semua itu. Ketika Tuhan menghendaki, dia harus melewati proses itu. Bukankah itu kehendak Tuhan untuk dia mengalami semua yang Tuhan izinkan itu? Tetapi dia dengan rela melewati semua itu. Sehingga ketika istrinya melihat dia dalam penderitaan yang sangat luar biasa, kehilangan anak, kehilangan harta, tubuhnya dipenuhi penyakit dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dan istrinya berkata kepadanya, masihkah engkau tetap menyembah Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dalam kondisi yang berat seperti itu, dia tetap sanggup untuk berkata kepada istrinya, masakan kita mau menerima yang menyenangkan saja, yang baik saja dari Tuhan, dan tidak mau menerima yang tidak baik atau yang tidak menyenangkan. Saudara, ini gambaran dari sebuah kerelaan yang sungguh dibuktikan. Nah saudara, kalau begitu apa makna dari sebuah kerelaan? Menurut saya kerelaan adalah kesiapan untuk melakukan sesuatu apapun harga yang harus dibayar dalam melakukan sesuatu itu. Itu kerelaan. Siap melakukan sesuatu apapun harganya, berapapun harga yang harus dibayar. Dan teladan yang paling sempurna adalah tentunya apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia siap mengorbankan dirinya sendiri. Itulah gambaran kerelaan hatinya untuk berkorban. Jadi saudara, kerelaan adalah kesiapan untuk melakukan sesuatu berapapun harga yang harus kita bayar. Selain daripada itu saudara, kerelaan itu adalah muara dari ketulusan, bukti dari ketulusan. Kalau saya dan saudara tulus dalam hal sesuatu, maka kita akan dengan rela melakukan itu. Lihat apa yang Yesus kerjakan. Karena dia mengasihi kita dengan tulus, maka dia rela untuk mengorbankan dirinya. Jadi kerelaan adalah muara dari ketulusan. Ketika kita tulus di dalam melaksanakan kehendak atasan kita misalnya, maka kita akan dengan rela melakukannya walaupun tidak mudah. Sama juga dengan kepada Allah, ketika kita tulus mau melaksanakan kehendaknya, walaupun kehendaknya itu tidak mudah, kita akan rela melakukannya. Nah saudara, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kerelaan dalam melaksanakan kehendak Kristus? Seperti apa kerelaan kita dalam melaksanakan kehendak Kristus? Saudaraku, kerelaan dalam menaati kehendak Kristus itu adalah bukti dari ketulusan ketaatan kita kepadanya. Saya ulang. Mohon maaf. Kerelaan kita dalam menaati kehendak Kristus itu adalah bukti ketulusan dari ketaatan kita kepadanya. Kalau kita tulus dalam taat kepadanya, maka kita akan rela menaati kehendaknya. Tapi kalau taat kita kepadanya, ketaatan kita kepada Kristus adalah sebuah keterpaksaan misalnya, atau sesuatu yang kita lakukan tapi tidak dengan sepenuh hati, maka tidak akan mudah bagi kita untuk rela melakukan. Apalagi jika kehendaknya yang harus kita jalani adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kerelaan kita dalam menaati kehendak Kristus adalah bukti dari ketulusan ketaatan saya dan saudara kepadanya.
Selanjutnya kerelaan kita di dalam membayar harga dari ketaatan kita kepada kehendaknya itu adalah bukti ketulusan kasih kita juga kepadanya. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan rela melakukan apapun yang Dia inginkan. Ketika kita dengan tulus mengasihi Dia, kita akan rela melakukan apapun. Contoh yang paling gampang, yang sederhana tentunya ya, orang yang sedang saling mengasihi, orang yang sedang berpacaran. Ketika dia mengasihi kekasihnya, dia tulus mengasihi kekasihnya, maka dia akan rela untuk melakukan apapun. Makanya ketika orang berpacaran, dengan mudahnya seorang pria akan siap berhujan-hujan demi kekasih. Siap untuk pergi menjemput jauh, mengantar pulang, besok jemput lagi, ataupun ya apapun yang diinginkan. Tapi bukankah kadang-kadang ketika sudah menjadi istri, kadang-kadang kerelaannya seperti itu berkurang? Kalau itu yang terjadi, artinya tidak ada ketulusan di sana. Saudaraku, ketika kita bicara tentang melaksanakan kehendak Kristus dengan tulus, itu harus dibuktikan dengan rela melakukan. Nah, kalau kita bertanya, atau kalau saudara bertanya, mengapa kita harus melaksanakan kehendak Kristus dengan kerelaan? Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. Saya bacakan untuk kita. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saudara, ayat yang luar biasa. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Apa maknanya? Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita akan melihat bahwa rahasia kehendak Allah yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib itu adalah rencana kerelaannya. Rencana kerelaan Allah sendiri untuk menebus manusia yang berdosa. Dia rela menebus manusia yang berdosa. Itu sebabnya Dia mengutus anaknya untuk mengorbankan dirinya. Nah, saudara, coba bayangkan, dalam ibadah Jumat Agung kemarin saya sudah menyinggung banyak tentang hal ini. Dia menebus kita manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang memilih untuk mendurhaka kepadanya. Manusia yang memilih untuk berdosa kepadanya. Manusia seperti itulah yang di dalam kerelaan kehendaknya Ia mau menebusnya. Sehingga kalau kita menyadari realita ini, kebenaran ini akan membawa kita untuk menyadari bahwa betul-betul Allah rela melakukannya. Walaupun sebenarnya kita manusia tidak pantas untuk menerima anugerah keselamatan, untuk menerima pengorbanan yang Kristus lakukan untuk kita. Karena itu saudaraku, kita harus melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan kita, juga dengan kerelaan. Karena Dia sudah rela mengorbankan dirinya, menunjukkan betapa Dia melaksanakan kehendak Bapa dengan mati di kayu salib bagi kita. Maka kita juga harus siap melaksanakan kehendaknya dengan kerelaan. Misalnya ketika Kristus menghendaki kita untuk hidup benar di hadapannya. Jika kita adalah orang yang sungguh-sungguh mensyukuri Dia yang sudah menebus kita dari dosa kita, menebus hidup kita dari keberdosaan kita, dan sampai saat ini masih terus mengasihi kita dan memberikan kesempatan kita untuk kembali kepadanya setiap kali kita jatuh, maka seharusnya saya dan saudara akan menjadi orang yang dengan rela hati mau hidup benar di hadapannya. Karena itulah kehendaknya untuk kita. Dengan rela kita akan siap untuk hidup benar di hadapannya. Karena itu kehendaknya untuk kita. Terlebih lagi tentunya karena kita adalah miliknya yang telah ditebus dengan darahnya sendiri. Ayat yang sudah sangat kita kenal dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Artinya ketika kita sudah dimiliki oleh Dia, Dia berhak sepenuhnya atas kita. Dia berhak menentukan apapun dalam kehidupan kita. Sama seperti contohnya handphone yang ada di tangan saya, handphone yang sederhana ini. Tapi kalau handphone ini sudah menjadi milik saya karena saya sudah membelinya, maka saya bisa lakukan apapun dengan ini. Saya baru beli 2 hari pun kemudian mau saya banting, itu hak saya. Mengapa? Karena ini milik saya. Saya berhak melakukan apapun atas milik saya, karena itu milik saya. Nah saudara, di bagian akhir renungan ini, coba perhatikan ayat ini baik-baik. Dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kalau kita melihat hal ini saudara, maka sebenarnya kerelaan untuk melaksanakan kehendak Kristus dalam hidup kita, sebenarnya itu bukan pilihan, tetapi itu kewajiban mutlak. Itu bukan pilihan. Mengapa itu bukan pilihan? Karena kita adalah miliknya yang sudah ditebus dengan darahnya sendiri. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain dengan rela melaksanakan kehendaknya. Pertanyaannya sekarang di bagian akhir renungan ini adalah, apakah saya dan saudara sudah dengan rela melaksanakan kehendaknya? Apakah kita sudah dengan rela hidup untuk kemuliaannya karena kita adalah miliknya? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan di bagian akhir ibadah kita. Sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus, di mana kita sudah diselamatkan, dianugerahkan keselamatan, dan kita hidup untuk kemuliaannya, kita hidup untuk melaksanakan kehendaknya. Apakah kita sudah melaksanakan kehendaknya dengan segenap hati? Ingat ketiga hal tadi. Yang pertama, apakah kita sudah melaksanakan kehendaknya dengan takut dan gentar? Yang akan membuat kita melaksanakan kehendaknya dengan penghormatan kepadanya, untuk kemuliaannya, untuk keagungan namanya. Dan yang kedua, apakah kita sudah melaksanakan kehendak Kristus dengan ketulusan, benar-benar mau melakukan dengan tulus, kan kita mengasihi Dia. Dan yang ketiga yang baru saja kita renungkan bagian terakhir adalah, apakah kita melaksanakan kehendaknya dengan kerelaan, sebagai bukti dari ketulusan kita, kita mau melaksanakan kehendaknya dengan kerelaan. Mari renungkan ini saudaraku. Ketika kita berada dalam situasi sekarang ini, situasi yang tidak enak bagi kita, ketika Kristus menghendaki kita melewati proses ini, apakah kita melewatinya dengan segenap hati kita? Melaksanakan rencana yang sedang Dia buat untuk kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati kita? Ini jadi pertanyaan yang harus kita renungkan dan kita wujudkan. Marilah kita menjadi orang-orang yang tidak hanya mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi kita membuktikan kasih kita kepadanya, ketulusan kasih kita kepadanya, dan ketulusan ketaatan kita kepadanya dengan melaksanakan kehendaknya dengan takut dan gentar, dengan melaksanakan kehendaknya dengan ketulusan, dan dengan melaksanakan kehendaknya dengan kerelaan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, bahkan menegur kami. Apakah kami sudah melaksanakannya dengan ketulusan, dan apakah kami sudah melaksanakannya dengan kerelaan? Tolong kami Bapa, bentuk kami, mampukan kami untuk menjadi orang yang melaksanakan kehendak-Mu dengan segenap hati, yang kami wujudkan lewat ketiga kebenaran telah kami renungkan tadi. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan tantangan ini, apapun yang kami hadapi saat ini, seberat apapun, itu tidak akan membuat kami mundur dari Tuhan. Bahkan kami mau belajar berkata seperti Ayub, masakan kami hanya mau menerima yang baik saja dan yang tidak mau menerima yang tidak baik. Tolong kami Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami, menjalani kehendak yang Engkau kehendaki buat kami, baik lewat cara hidup kami dengan sesama, baik dalam cara hidup kami pribadi di hadapan Tuhan, maupun di dalam menjalani kondisi-kondisi yang penuh tantangan seperti saat ini, ketika virus corona sedang menyebar dengan luar biasa.
Biarlah kami semua menjadi orang yang benar-benar melaksanakan kehendak-Mu dengan segenap hati kami. Karena kami tahu apa yang Engkau buat untuk kami, apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan, itu baik adanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya akan bacakan warta jemaat kita pada hari ini. Minggu depan tema kita adalah dikuduskan karena kehendaknya, masih kehendak Kristus, tema bulanan kita. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat yang 10, dan pengkhotbah kita adalah gembala sidang kita, dan worship leader Saudari Puji Wahyuning Tias, dan pemain musik adalah Saudara Evander. Kemudian jemaat diharapkan mengikuti komsel-komsel yang diselenggarakan secara online di hari Selasa dan Rabu sesuai hari komselnya, dipimpin oleh PKS masing-masing. Kemudian yang kedua, sekolah minggu juga berjalan secara online melalui Superbook yang di-share oleh guru sekolah minggu. Yang ketiga, doa pagi diadakan pukul 5 atau 6 pagi di rumah masing-masing. Dan yang keempat, selama masa PSBB ini, jam ibadah PPW diharapkan menjadi waktu ibadah keluarga bersama di rumah kita masing-masing. Kemudian yang kelima, untuk persembahan kita baik perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain mohon ditransfer ke rekening BNI 000807437 000807437 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia. Untuk persembahan harap ditransfer paling lambat setiap hari Rabu dalam minggu yang berjalan. Kemudian ucapan selamat. Gembala sidang dan badan pengurus jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Yang pertama kepada Oma Masya Ros Mira Supit pada tanggal 14 April, Evrilia Enika Leonupun pada tanggal 15 April, Robin Hood A.F. Simbolon pada tanggal 17 April, dan anak Excel Ebenezer Elwar pada tanggal 18 April. Kemudian juga selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Jani Jamal dan Ibu Stevi Syanet Supit pada tanggal 14 April. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan serta melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pendidikan, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan terutama kesetiaan dalam mengiring dan melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah warta jemaat kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita, Allah yang setia. Kita mau angkat satu pujian, walau 1000 rebah di sisiku, kita akan tetap kuat, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kemari katakan, tiada pernah kuragukan kasih setia Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku,
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus menyertai kita selama-lamanya, amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Karena itu saya mengajak kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk sama-sama kita berdiri dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita ini. Bapak, itulah keyakinan kami, bahwa walau 10.000 rebah di kanan kami tidak akan goyah, karena Engkau beserta kami, Engkau memegang tangan kami, Engkau memimpin, memelihara kehidupan kami. Secara khusus dalam masa-masa seperti ini Tuhan, dalam kondisi di mana merebaknya virus corona. Tapi kami sungguh bersyukur padamu karena kami merasakan dan menikmati pemeliharaan-Mu atas kami sampai saat ini. Terima kasih juga karena firman-Mu tadi telah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami bahwa di dalam kondisi-kondisi seperti ini, kami harus terus melaksanakan kehendak-Mu dengan segenap hati kami. Mampukan kami Bapa untuk melakukannya dengan takut dan gentar akan Engkau, dengan ketulusan hati kami, dan dengan kerelaan kami sebagaimana telah kami renungkan tadi. Pada kesempatan ini kami mau bersyukur Tuhan, bersama-sama dengan jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Oma Masya Rose Mirah Supit yang berulang tahun pada tanggal 14 April. Anak kami Evrilia Unika Leunupun tanggal 15 April. Saudara Robin Hood Simbolon tanggal 17 April. Anak kami Excel Ebenezer Elwar tanggal 18 April. Dan yang berulang tahun pernikahan Pak Jani Jamal dan Ibu Stevi Shanet Supit pada tanggal 14 April. Kami bersyukur bersama dengan mereka Bapa, karena mereka adalah bukti-bukti nyata betapa Engkau memelihara, memimpin kehidupan setiap anak Tuhan. Dan kalau mereka boleh menikmati usia yang baru yang Tuhan percayakan kepada mereka pribadi dan keluarga, rumah tangga, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami mau berdoa menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kiranya di usia yang baru yang Engkau berikan kepada mereka, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin teguh, semakin tegar, yang tidak goyah menghadapi apapun, semakin berharap dan bersandar kepadamu, dan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersyukur buat Oma Masya, di hari tuanya Tuhan berkati, Tuhan kuatkan beliau, berikan hikmat, kemampuan, secara khusus sukacita dan damai sejahtera, untuk menikmati hari tua bersama-sama dengan anak cucunya. Yang berdoa buat Evril dan Excel yang masih dalam masa pertumbuhan. Tolong kedua anak ini Tuhan, untuk semakin hari semakin tumbuh dalam pengenalan akan Engkau, mengasihi Engkau,
lewat didikan orang tua mereka masing-masing. Berkati pendidikan mereka sehingga mereka dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Untuk saudara Robin Simbolon, Tuhan juga menolong memberkati dia dalam pekerjaan yang Engkau berkati. Kerinduan-kerinduannya ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan saja menolong dan memberkati. Menyiapkan masa depan yang cerah baginya. Masa depan yang ada dalam rancangan Tuhan. Untuk Pak Yani dan Ibu Vivi yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Dalam usia pernikahan yang baru, kiranya mereka semakin menikmati cinta kasih di antara mereka, secara khusus kasih-Mu dalam kehidupan mereka sebagai rumah tangga. Berikan hikmat kemampuan kepada mereka dalam menjalani peran masing-masing sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Dan berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka dalam pendidikan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami saat ini juga mau berdoa untuk seluruh jemaat kami. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam pelayanan mereka masing-masing. Kiranya mereka merasakan berkat Tuhan, menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Sehingga mereka dapat melihat dan merasakan betapa Tuhan memelihara dan memimpin kehidupan mereka. Kami berdoa buat kami semua yang melayani di tempat ini Tuhan. Gembala sidang, badan pengurus jemaat, seluruh tim pelayan altar, para pemimpin, komsel, dan juga guru-guru sekolah minggu. Kami serahkan diri kami semua dalam tangan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam pelayanan kami. Urapan-Mu, kuasa-Mu, kemampuan dari-Mu Tuhan. Ketulusan dari-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semakin hari semakin dipererat hubungan kami satu sama lain, pelayanan kami satu sama lain. Walaupun saat ini dalam beberapa minggu ini, kami dibatasi oleh jarak dan tempat karena kondisi yang ada. Tapi dalam kasih Tuhan, kami kiranya terus dipersatukan. Berdoa buat seluruh jemaat yang sedang berada dalam pergumulan Bapa. Bagi mereka yang mengalami pergumulan sakit penyakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Kuatkan dan pulihkan mereka sehingga mereka bisa dapat pulih kembali seperti sedia kala. Bagi mereka yang menghadapi pergumulan-pergumulan yang lain, entah itu pergumulan rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, pergumulan-pergumulan masalah ekonomi, secara khusus bagi mereka yang bekerja, dengan mengandalkan pendapatan harian dan saat ini sedang mengalami kesulitan karena kondisi di mana ada pembatasan berskala besar yang harus kami jalani sebagai masyarakat. Engkau kiranya menolong memberkati mereka Tuhan. Kiranya mereka dapat mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mengalami bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan yang memelihara mereka. Bagi yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan lainnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan, entah itu pergumulan pendidikan, pergumulan teman hidup, pergumulan apapun itu Tuhan. Engkaulah saja yang menjadi jaminan kami, jaminan pertolongan, kekuatan, pemeliharaan atas kami. Yang berdoa buat jemaat-jemaat kami yang berusia lanjut, Tuhan juga kiranya menolong memberkati mereka. Kiranya di usia mereka saat ini, mereka terus merasakan pemeliharaan dari Tuhan, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Sehingga mereka dapat menikmati hari tua mereka bersama-sama dengan anak dan cucu mereka. Menjadi teladan bagi keluarga besar mereka. Kami berdoa buat jemaat kami yang ada di luar kota karena pekerjaan ataupun karena pendidikan mereka. Engkau saja yang memberkati mereka Bapa. Pelihara dan lindungi mereka walaupun mereka jauh dari keluarga. Sertai mereka selalu, berkati pekerjaan ataupun pendidikan mereka. Jadikan mereka terus alat berkat-Mu di mana mereka berada. Mampukan mereka untuk terus setia kepada Tuhan dalam menjalani kondisi apapun. Yang berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat kami yang bekerja atau melayani di bidang medis. Ada beberapa jemaat kami yang melayani di bidang medis Tuhan. Engkau kiranya yang menjadi perlindungan bagi mereka. Memelihara mereka Tuhan. Ketika mereka harus berada setiap hari dalam pekerjaan mereka berdekatan dengan pasien-pasien yang positif dengan corona. Tuhan saja Engkau yang melindungi mereka, memelihara mereka dengan kasih-Mu, menjauhkan mereka dari gangguan virus ini. Bahkan seluruh jemaat kami Tuhan, jauhkan kami dari virus ini Tuhan. Kami yakin akan pemeliharaan-Mu, kami yakin akan penyertaan dan pertolongan-Mu. Dan jika kami boleh memohon kepada-Mu Tuhan, jika Engkau berkenan memenuhinya, kami berdoa Tuhan kiranya gangguan virus COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami. Sehingga keadaan akan semakin membaik.
Tapi kami juga percaya Tuhan bahwa seandainya pun Engkau mengizinkan kami mengalami penyakit ini, kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kami percaya semua itu ada dalam rancangan-Mu. Sehingga apapun yang Engkau izinkan untuk kami alami, kami tahu kami akan sanggup menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap komsel-komsel yang sedang berjalan walaupun saat ini semuanya berlangsung secara online. Tuhan memberkati sehingga lewat komsel-komsel kami ini, jemaat terus dikuatkan, terus diteguhkan hatinya untuk selalu berharap dan memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat gereja kami Indonesia mulai dari pusat, wilayah, daerah dan sampai ke seluruh jemaat-jemaat. Tuhan memberkati gereja-gereja kami. Berkati para pelayan, para pendeta, para gembala sidang yang melayani. Teguhkan hati mereka Tuhan dalam memimpin jemaat mereka masing-masing di tengah kondisi seperti ini. Tuhan saja menolong dan melindungi mereka sekalian. Yang berdoa buat saudari Marsiliati Ligit dalam pelayanan di Taiwan. Tuhan juga melindungi dia, memelihara dia, menjauhkan dari gangguan apapun. Memampukan dia dalam menjalani ataupun melaksanakan pelayanannya di sana. Akhirnya Bapak kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Berikan dia hikmat dan kemampuan untuk memimpin negara kami bersama-sama dengan wakil beliau Pak Ma'ruf Amin dan seluruh menteri-menteri dalam jajaran kabinet beliau. Tuhan mampukan mereka Tuhan untuk memikirkan dan memutuskan hal yang tepat, hal yang terbaik bagi negara kami. Engkau berikan hikmat dan kemampuan sehingga apapun yang akan mereka putuskan, kiranya itu merupakan apa yang Engkau kehendaki untuk terjadi di negara kami. Sehingga lewat mereka kami akan melihat Engkau memelihara negara dan bangsa serta masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan masing-masing saat ini. Tuhan memberkati persembahan itu, agar supaya dapat dipakai dalam pelebaran pekerjaan-Mu di jemaat kami. Kami bersyukur Tuhan akhirnya untuk pimpinan pertolongan bagi kami dalam ibadah ini, sehingga kami dapat menikmati ibadah ini, merasakan Kau hadir di tengah kami, menikmati berkat-Mu lewat ibadah ini, lewat firman Tuhan yang telah kami renungkan. Dan kini tiba saatnya kami untuk mengakhiri ibadah kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami, tapi satu hal yang kami yakini dan tahu dengan pasti, Engkau ada bersama dengan kami, melewati apapun, menjalani apapun yang harus kami jalani. Engkaulah perlindungan, pengharapan, dan pertolongan bagi kami. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesamamu. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan persekutuan tuntunan serta pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia, di dalam kondisi apapun yang sedang kita alami saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput orang yang percaya kepadanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kepada semua yang melayani saat ini, terima kasih untuk pelayanannya. Seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing, Tuhan memberkati kita.